riwayat Ahlul Bait, doa hiriz Rasulullah kepada anak yang baru lahir itu agak panjang. Saya bercerita ini banyak karena tradisi isti'azah ini, tradisi membaca perlindungan bagi anak-anak itu udah mulai hilang. Padahal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang dititipkan kepada kita akan berhadapan dengan dunia yang sangat mengerikan. Setan-setan yang mengintai dari setiap fi kulli tariqil mawarid, setiap jalan-jalan masuk itu setan mengintai di situ yang akan mencelakakan mereka. Bisa kecelakaan itu kecelakaan dari virus-virus, penyakit-penyakit yang mengerikan, atau dari bahaya-bahaya yang gaib seperti bahaya pandangan mata yang mencelakakan. Setan-setan yang tidak kita ketahui, mereka akan berhadapan dengan dunia yang sangat mengerikan. Mereka berasal dari rahim yang dalam Al-Quran disebut fi qararin makin, pada tempat yang sangat terpelihara. Temperaturnya teratur, virus-virus tidak masuk ke situ. Tiba-tiba sekarang keluar, dan dia segera begitu dia keluar dibanjiri dengan bakteri-bakteri yang jumlahnya millions of microbe, ya, jutaan-jutaan mikroba mengepung mereka itu. Dalam tubuh kita ini jutaan mikroba ini. Sehingga orang Belanda mengatakan ciuman itu sebagai overflushing van bacteriën. Itu hanya proses pemindahan bakteri, imigrasi bakteri dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu yang tidak kelihatan ini. Karena itu kita harus bacakan perlindungan kepada anak itu, terutama dari setan. Dan perlindungan kepada anak itu bahkan sudah harus kita ucapkan ketika kita dalam tanda petik mempersiapkan anak itu. Anda semua mungkin hafal itu kan doa ketika Anda bergaul dengan istri Anda. Pengajian pagi ini kita akan membicarakan sejenis doa yang di dalam istilah para ulama disebut sebagai syirik ha, ro, dan zai. Doa-doa yang sejenis itu disebut juga sebagai hizb ha, zai, ba, atau uzah ain, waw, za, dan sa. Semua doa-doa itu merupakan doa permohonan perlindungan seorang manusia yang lemah kepada Allah yang Maha Perkasa dalam menghadapi berbagai ancaman, bencana, atau hal-hal yang buruk yang dikhawatirkan menimpa dia. Ada doa lain yang sejenis itu disebut doaul fard atau doa li talabil fard. Kita terjemahkan itu doa kemenangan. Salah satu doa kemenangan itu dibaca pada setiap akhir. Kalau hird adalah doa-doa yang bersifat preventif. Jadi sebelum terjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengancam kita, kita membentengi diri kita dengan hird. Kalau sesuatu itu sudah terjadi dan kita ingin dilepaskan Tuhan dari sesuatu yang menakutkan itu, doanya kita sebut doa al-farj. Kalau kita sedang berhadapan dengan musuh,
atau dikelilingi oleh musuh-musuh kita, dan kita ingin melindungi diri kita dari serangan musuh-musuh kita, doa itu disebut hijab ya, hijab, atau disebut hizab dengan ha, zai dan ba. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah jenis-jenis doa yang disebut hiriz. Hiriz adalah doa preventif, doa untuk melindungi diri kita atau siapa saja dari ancaman bahaya yang akan mereka hadapi. Semua itu hiriz. Kemudian uzah, hizb adalah bagian dari doa perlindungan secara umum yang kita sebut isti'adzah. Bagaimana Anda ketahui, kemarin kita meluncurkan buku tafsir Al-Fatihah, dan dalam tafsir Al-Fatihah itu saya baru sempat membahas sampai kepada isti'adzah. Karena itu akhirnya tafsir itu keluar dengan judul Tafsir Sufi Al-Fatihah Mukaddimah saja. Karena isti'adzah belum masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Isti'adzah di luar Al-Fatihah. Tapi isti'adzah sangat penting karena isti'adzah diperintahkan untuk kita lakukan sebelum membaca Al-Quran. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idha billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim adalah doa perlindungan. Isti'adzah berasal dari kata auzah atau uzah, dari kata aza ya'udzu, auzatan wa uzatan. Aza artinya berlindung. Dalam bahasa Arab lainnya kata aza itu berarti menempel, seperti daging yang menempel kepada tulang. Karena itu perlindungan juga berarti menempelkan diri kita kepada sesuatu atau kepada seseorang yang perkasa, yang kuat, seperti menempelnya daging kepada tulang. Tapi secara istilah, uzah kemudian adalah doa-doa yang bisa kita tuliskan atau kita bacakan untuk melindungi seseorang atau sesuatu. Dalam buku kita itu diriwayatkan bahwa ketika Aminah alaihissalam sedang mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bermimpi didatangi seseorang yang menyuruhnya untuk menggantungkan hiriz, doa perlindungan pada leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nanti putranya lahir. Dan kemudian Sayyidah Aminah terbangun dan melihat ada satu serpihan besi kecil dan di dalamnya ada tulisan. Tulisan itu disebut uzah. Jadi itu ada keterangannya di dalam hadis. Kebiasaan orang-orang di Indonesia yang ingin melindungi anaknya dari gangguan setan dengan mengalungkan sesuatu ke lehernya. Dan di situ dituliskan
kalimat-kalimat suci. Dahulu saya menganggap perbuatan itu sebagai musyrik. Dan kalau tidak musyrik ya dianggap itu perbuatan bid'ah. Kita sebut itu musyrik karena kita anggap itu azimat. Padahal sekiranya dianggap azimat pun itu tidak musyrik. Karena ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sendiri juga seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala masih diberikan uzah. Apalagi manusia semacam kita. Nabi baru lahir, Nabi sudah ditempeli dengan uzah itu, atau dengan sirik. Dan sirik Nabi itu berbunyi begini: Mu'idu Muhammad bin Aminata bil wahid min syarri kulli hasid qa'imin aw qa'id aw nafisin 'alal fasadi jahid wa kulli khalqin marid ya'khudhu bil marasid fi tariqil mawarid. Antara lain itu panjang kita kira-kira membaca seluruhnya. Aku mohonkan perlindungan kepada Allah untuk Muhammad bin Aminah. Aku memohon perlindungan untuk Muhammad bin Aminah kepada yang Maha Esa, bil wahid, min syarri kulli hasid, dari setiap orang yang dengki, qa'imin aw qa'id, baik dia sedang berjuang menjalankan kedengkiannya atau dia sedang duduk menunggu kapan dia bertindak. Aw nafisin 'alal fasadi jahid, atau orang yang berusaha menimbulkan kerusakan dari kalangan tukang-tukang sihir. Jadi digunakan kata nafis, artinya yang meniup-niup. Wa kulli khalqin marid, dan dari setiap makhluk yang memberontak Tuhan, setiap makhluk yang berbuat maksiat. Biasanya kata marid kalau memberontak atau menentang dinisbahkan kepada setan. Tapi untuk setan itu karena berlebih-lebihan, penentangannya itu bunyinya tidak lagi marid, tetapi marid. Seperti dalam doa kita, min kulli syaitonin marid, dari setan yang memberontak, dari setan yang menentang. Ya'khudhu bil marasid, yang selalu siap sedia menghadang, fi tariqil mawarid, pada jalan-jalan yang kita lewati. Menarik dari doa ini, pertama, untuk doa-doa perlindungan, dan heran juga untuk doa-doa yang lain yang saya ketahui, yang kita tujukan untuk melindungi seseorang, atau kita berharapkan kesembuhan kepada orang itu, atau kita berharap supaya orang itu diberikan jalan keluar dari kesulitannya. Doa-doa kita lah terhadap orang lain. Biasanya dalam beberapa kitab ditunjukkan bahwa kita harus menyebut orang itu dan ibunya, tidak bapak. Seperti dalam doa ini, Wa'idu Muhammad bin Aminah, aku mohonkan perlindungan untuk Muhammad bin Aminah, tidak Muhammad bin Abdillah disebut ibunya. Saya tidak tahu kenapa disebut ibunya dan tidak disebut bapaknya. Saya pun biasa kalau diminta doa, saya sering bertanya siapa ibunya dan tidak siapa bapaknya. Berdasarkan contoh dalam hadis ini, Wa'idhu Muhammad bin Aminah bil wahid
min syarri kulli hasid qa'imin aw qa'id aw nafisin 'alal fasadi jahid wa kulli khalqin marid ya'khudhu bil marasid fi tariqil mawarid. Ini sebetulnya istiadah juga, permohonan kepada Allah juga dari gangguan setan, baik dalam bentuk jin maupun dalam bentuk manusia. Tapi paling dulu buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimohonkan perlindungan dari setiap pendengki, min syarri kulli hasid. Kita disuruh memohon perlindungan kepada Allah dari setiap orang-orang yang mendengki kita, yang melancarkan serangan kedengkiannya kepada kita. Dan biasanya makin tinggi kedudukan seseorang, makin banyak orang yang mendengkinya, dan makin keras serangan para pendengkinya. Apalagi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anam, junjungan seluruh alam semesta. Jadi tentu yang mendengkinya juga luar biasa. Dan sejarah kecelakaan manusia sejak awal adalah karena ulah para pendengki, termasuk iblis, menjatuhkan Nabi Adam alaihissalam dari surga karena kedengkiannya. Ia iri hati kepada Adam yang memperoleh keistimewaan, yang dijadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena itulah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ciri untuk melindunginya min syarri kulli hasid, dari setiap kejahatan semua orang yang dengki. Qa'imun, baik yang dalam sedang menjalankan kedengkiannya dengan melakukan reka perdaya, dengan melakukan makar, dengan melakukan rekayasa, atau qa'id, atau yang dengkinya itu dalam keadaan pasif, baik orang dengki yang aktif maupun orang dengki yang pasif. Saya jadi teringat dulu ada kiai saya, bukan kiai lah, ada guru saya yang katanya malah kita harus mendoakan kalau anak itu baru lahir, kita harus doakan mudah-mudahan anak itu banyak yang mendengkinya. Alasannya katanya, dan dia menunjuk satu hadis lah yang sampai sekarang tidak saya ketahui. Alasannya kalau orang itu banyak yang mendengkinya, posisi dia akan makin tinggi, kedudukan dia akan makin tinggi, kemajuan dia akan makin besar kalau orang itu banyak mendengkinya. Tapi saya kira Pak Kiai itu keliru, karena keliru menghubungkan itu mana yang lebih dahulu. Sebetulnya orang itu banyak mendengki karena posisi orang itu sudah tinggi. Bukan orang itu posisinya jadi tinggi karena banyak orang yang mendengkinya. Tapi setiap kita makin tinggi dalam kedudukan kita, dalam kemajuan kita, akan hadir di tengah-tengah kita para pendengki. Baik kemajuan material, kemajuan jasmaniah, maupun kemajuan ruhaniah, kemajuan yang imaterial. Yang melindungi itu dalam bahasa Arabnya disebut mu'awwizah. Dan di dalam Al-Quran ada mu'awwizatain, dua doa yang melindungi kita. Yang pertama dari mu'awwizatain adalah Al-Falaq. Di dalam Al-Falaq itu kita harus berlindung kepada Allah, di ujungnya min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang yang dengki kalau dia sudah memiliki rasa dengki itu. Jadi
melindungi keluarga kita, anak-anak kita, diri kita dari orang-orang yang dengki itu dicontohkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk Rasulullah, uzah yang pertama, perlindungan yang pertama adalah min syarri kulli hasidin, dari setiap para pendengki, baik yang berdiri maupun yang duduk, baik yang aktif maupun yang pasif. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka iri hati, dengki kepada orang-orang yang telah Allah berikan anugerahnya? Kata Imam Ja'far As-Shadiq, yang dimaksud itu adalah nahnu ahlul bait, kami ahlul bait. Jadi yang disebut an-nas di situ, am yahsudunan nasa, mengapa mereka iri hati dengki kepada an-nas, kepada manusia, kelompok manusia yang Allah anugerahkan kepada mereka karunia-Nya. Saya Imam Ja'far, nahnu ahlul bait. Sejarah perjuangan ahlul bait sepanjang masa adalah upaya mereka menghadapi orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri hati. Para pemimpin ahlul bait juga dimulai dari para imam selalu berhadapan dengan orang-orang yang dengki karena kedudukan mereka yang mulia. Walaupun itu sudah menjadi, sebutlah hukum alam, bahwa tiap kita ini ada saja yang mendengki kita, terutama kalau kita punya kelebihan tertentu. Walaupun itu alamiah, kita tetap disuruh untuk berlindung kepada Allah dari orang-orang yang dengki itu. Sebelum tidur kita dianjurkan membaca mu'awwidzatain. Dibaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq diakhiri dengan perlindungan dari semua orang yang dengki, dan qul a'udzu birabbin nas melindungi kita dari semua setan yang akan menyesatkan kita, baik berupa jin maupun berupa manusia, minal jinnati wan nas. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunnah, juga dalam hadis ahlul bait, kita menemukan juga keterangan bahwa ketika kita membaca mu'awwidzatain itu, kita tiup tangan kita usapkan ke wajah dan ke tubuh kita. Setelah membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas itu. Al-mu'awwidzatain itu juga termasuk sirih, termasuk doa perlindungan. Kita lanjutkan sirih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang au nafisin alal fasadi jahid, dalam riwayat lain mujahid. Atau orang-orang yang berusaha keras untuk menimbulkan kerusakan, menimbulkan kecelakaan pada diri kita itu. Orang-orang yang dengki itu sebetulnya berusaha menimbulkan kerusakan pada diri kita. Kalau kita ini kaya, orang dengki itu berusaha agar kekayaan kita ini jadi hancur. Kalau Anda cantik, maka orang yang dengki itu berusaha gimana supaya kecantikan Anda itu hilang. Di kalangan jet set itu orang-orang kaya di dunia, jutawan dunia, tapi jutawannya dolar. Dan karena mereka itu jutawan dolar, kerja mereka itu pesta dari satu kota ke kota yang lain. Hari ini di Paris, esok acara pestanya di New York, esok lagi di Hamburg. Berkeliling dunia mereka pakai jet, dan karena itu mereka disebut kelompok jet. Dalam bahasa Indonesia disebut jet set.
ada dalam sebuah pesta jet set yang melibatkan salah seorang di antara orang kaya dari Indonesia. Kita hebat sebetulnya bahwa di antara daftar jet set itu ada juga orang Indonesia. Jadi siapa bilang Indonesia itu miskin? Dalam daftar orang kaya di dunia ada yang masuk gitu. Masuk jet set gitu. Kebetulan dia ini cantik. Rupanya punya pesaing di kalangan jet set itu yang sama cantiknya juga. Dan terjadilah satu perkelahian di dalam pesta itu. Salah seorang di antara mereka menggunakan silet mencabik-cabik wajah yang cantik itu. Mengapa dipilih silet dan dipilih wajah? Itu sekali lagi karena kedengkian. Jadi kalau Anda cantik, Anda juga akan mengundang orang yang dengki. Dan orang dengki itu berusaha menimbulkan kerusakan. Nafisin alal fasadi mujahid. Akan berusaha keras untuk menimbulkan fasad, kerusakan. Kalau orang itu dengki kepada orang lain karena kekayaannya, dia berusaha keras bagaimana supaya kekayaannya itu berkurang. Karena orang dengki ini hanya merasa puas, hanya bisa menenteramkan kegelisahan hatinya apabila menimbulkan kerusakan pada orang yang didengkinya itu. Kedengkian terjadi juga di antara para ulama. Dan banyak derita ulama disebabkan karena kedengkian. Kalau ada istilah para dokter, karena kedengkian sejawat. Sejawat itu artinya orang-orang yang satu profesi. Di perpustakaan Mutahari itu ada sebuah buku namanya Ihqaqul Haq. Bukan sebuah buku ya, karena terdiri kalau saya tidak salah kira-kira 20 jilid tebal-tebal, lebih tebal dari ensiklopedia. Ihqaqul Haq, kemudian penulisnya itu ditulis dengan huruf merah, Al-Mar'asi. Itu dahulu beliau ini seorang ulama, hijrah dari satu tempat di Iran, kalau saya tidak salah pindah ke India, mengajar pengajian di kalangan ahlu sunnah. Dan beliau tidak membawa paham syiahnya. Beliau mengajarkan agama saja. Dan mengikuti mazhab kebanyakan penduduk. Jadi diajarkan mazhab ahlu sunnah. Sampai kemudian karena ketinggian ilmunya, dia menjadi orang yang sangat dihormati termasuk oleh penguasa di zaman itu. Dan inilah awal dari bencana baginya. Karena ia disukai oleh penguasa. Jadi dihormati, diundang ke sana dan raja mau mendengar segala nasihatnya. Ulama lain mulai tumbuh rasa dengkinya. Mereka mulai menyerang masa-masa, mencari-cari kesalahan dia itu. Dan menjelek-jelekannya di depan penguasa. Satu saat setelah ulama itu mendengar, mungkin dikerahkanlah ini mata-mata mengawasi pengajian Al-Mar'asi itu. Dalam salah satu pengajian, Al-Mar'asi itu mengucapkan Imam Ali alaihi salam. Wah, itu diperbesar oleh para ulama. Ini ternyata ini ulama kita ini menganggap Ali bin Abi Thalib itu sebagai nabi. Sudah lagi sebagai sahabat. Ramai cerita disebarkan di masyarakat bahwa Al-Mar'asi mengatakan Ali itu nabi. Kemudian dikembangkan cerita itu kan supaya lebih dramatis. Bahwa malaikat Jibril itu keliru menurunkan wahyu. Mestinya wahyu itu diturunkan kepada Ali, tapi malah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita itu kan sampai sekarang beredar juga di negeri kita.
Itu malaikat Jibril sampai keliru membedakan anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berusia 40 tahun. Dan Ali waktu itu sekitar 10 tahunan. Tapi tuduhan itu tidak mempan. Karena Al-Mar'asi bisa menjelaskan mengapa ia harus mengucapkan alaihi salam. Suatu saat tiba-tiba disampaikanlah kepada raja bukti. Jadi para ulama yang lain itu berhasil menyusup ke rumahnya dan mencuri sebuah naskah di rumah beliau. Dan naskah itu adalah naskah Ahlul Bait. Jadi disebarkan, nah ini sudah ada bukti bahwa dia ini Syiah ini. Dan kemudian Al-Mar'asi dipanggil ke istana waktu itu, dan sampai sekarang Syiah itu lebih ditakuti dari Sampar kalau menggunakan istilah Abdi Mahestio. Abdi itu menulis tulisan Syiah bukan Sampar, tapi waktu itu dianggap Sampar. Dia ditangkap dan kemudian hukumannya itu mengerikan. Jadi ia disiram dengan timah yang bergolak hatta intasarat lahmu, sampai daging-dagingnya itu berserakan. Dan dia menjadi seorang syahid. Nah, kalau Anda pergi ke perpustakaan buku Ihqaqul Haq itu, nama dia dimerahkan dan ditulis Asy-Syahid, yang syahid. Jadi dapat gelaran dia Asy-Syahid. Dan bencana yang menimpanya itu karena para ulama teman sejawatnya yang mendengkinya, yang iri hati dengan posisinya yang tinggi. Salah satu cara para pendengki untuk menyebarkan kedengkiannya, untuk menimbulkan kerusakan itu ialah menyebarkan desas-desus, menyebarkan fitnah yang menjelek-jelekan orang yang didengki itu. Karena itu di dalam hadis ini disebut nafisin, yang meniup-niup alal fasad, untuk menimbulkan kerusakan. Di dalam surat Qul A'udzu Birabbil Falaq bunyinya min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan yang suka meniup-niup itu di dalam ikatan. Misalnya kalau orang mendengki Anda, kebetulan Anda itu pemimpin yang dihormati, disukai oleh banyak orang, Anda pun ingin juga jadi pemimpin, dan Anda berusaha menjatuhkan dia. Maka apa yang Anda lakukan? Anda sebarkan itu, Anda tiup-tiupkan itu an-nafasan, supaya orang yang terikat dengan pemimpin itu yang kita dengki itu menjadi lepas. Karena itu disebut di situ min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan orang-orang yang meniup dalam ikatan. Ikat sebetulnya berasal dari bahasa Arab, iqad, uqadah, akad. Uqad itu ikatan, bentuk jamak dari uqadah. Kalau satu uqadah, kalau banyak uqad. Min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan yang suka meniup-niup dalam ikatan, supaya dua orang yang saling mencintai pecah itu karena ditiup-tiup, supaya murid-murid meninggalkan gurunya. Kalau itu di kalangan para ulama. Kalau seorang ulama dengki kepada ulama yang lain, maka dia sebarkan berita-berita yang buruk tentang ulama lain itu, supaya para murid dia meninggalkan ulama itu dan bergabung dengan dia. Ceramahnya dimanapun hanya berisi tentang ungkapan kedengkian dia. Kalau perlu dia buat fitnah, dia buat berita-berita yang tidak benar. Min syarri kulli hasidin. Karena itu sesudah min syarri nafasati fil uqad, ujungnya kan
wa min syarri hasidin idza hasad. Itu sebetulnya penjelasan dari yang atas itu. Siapa itu yang suka meniup-niup dalam ikatan, yang meniup-niupkan kerusakan, yang menyebarkan kerusakan itu. Dijelaskan dalam ayat berikutnya, itu orang-orang yang dengki ketika mereka melancarkan serangan kedengkiannya. Min syarri kulli hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Dulu saya pernah membaca sebuah novel dari barat itu. Tapi itu mengisahkan seorang yang melakukan berbagai kegiatan mendengki orang lain itu. Dengan berbagai trik-trik yang canggih. Selalu dia mengintai kelemahan lawannya itu. Tempat pengintaian itu dalam bahasa Arabnya disebut marasid. Wa kulli khalaqin marid ya'khudhu bil marasid. Dia yang selalu menghadang di tempat-tempat penghadangan, di tempat-tempat pengintaian. Fi tariqil mawarid, pada jalan-jalan masuk kita. Kalau orang itu sudah mendengki kita, diawasi betul kita ini, dicari-cari kelemahan itu, dicari-cari aib itu, kemudian diperbesar. Hasad atau dengki di dalam Islam dipandang sebagai dosa yang besar. Dengki itu di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dua macam itu, envy atau jealousy. Tapi di dalam bahasa Indonesia jealousy kita terjemahkan kecemburuan. Memang salah satu terjemahan dari hasad adalah cemburu juga. Jadi termasuk juga kita berlindung dari kecemburuan para pencemburu. Kita akan mengenal ada social jealousy, kecemburuan sosial. Maksudnya itu kedengkian. Kedengkian sosial. Ada sekelompok masyarakat yang mendapat keberuntungan yang banyak. Ada kelompok yang lebih banyak lagi yang tidak dapat apa-apa. Lalu mereka dengki sebetulnya kepada yang dapat itu. Itu dengan sendirinya. Kita tidak menyebutnya dengki, itu kita menyebutnya kecemburuan sosial. Social jealousy. Seorang istri yang sangat pencemburu kepada suaminya, itu pendengki juga. Dan itu ada keburukannya itu. Kita berlindung kepada Allah min syarri kulli hasidin idza hasad. Ada orang mengatakan bahwa hasad itu paling dominan di kalangan perempuan. Jadi antar tetangga itu, antar perempuan itu biasanya kalau mereka bertemu itu saling menilai satu sama lain. Saling memberikan evaluasi satu sama lain. Dan biasanya kemudian tumbuhlah kedengkian itu. Ajaibnya, laki-laki itu tidak pernah dinilai dari istrinya. Tapi istri itu dinilai dari suaminya. Jadi seorang istri itu dinilai dari suaminya. Kasihan itu perempuan itu tidak punya nilai sebetulnya. Jadi kalaupun dia punya nilai, tidak dari dirinya, tapi dinilai dari suaminya. Karena itulah Anda harus paham kenapa perempuan itu kebanyakan materialistik. Sebab disitulah nilai mereka. Dinilai dari suaminya. Karena itu pilih-pilih suami itu seringkali hati-hati betul karena menentukan nilai dia. Jadi kalau seorang anak biasanya membanggakan bapaknya, nah seorang istri itu membanggakan suaminya. Di antara yang dibanggakan oleh seorang istri dari suaminya ialah kecintaan suaminya kepadanya. Karena itu kadang-kadang perempuan kalau ngobrol sesama perempuan, saya sedang cerita psikologi perempuan. Jadi perempuan tidak usah dengar. Karena dia ceritakan betapa mesranya suaminya itu. Makin tidak mesra itu suaminya memperlakukan dia, makin sering dia berbicara tentang kemesraan suaminya.
dia ditimpali. Wajeng kalau suami saya. Terus dilanjutkan lagi. Atau di hadapan orang biasa ditunjukkan kemesraan itu. Di belakang sebetulnya mereka bertengkar terus. Contoh Clinton dan istrinya Hillary. Ada sebuah buku terbit sekarang ini. Hillary Clinton pada saat-saat dia menyendiri atau di rumahnya. Di situ diceritakan. Di depan umum Hillary Clinton itu menunjukkan kemesraan dengan suaminya. Kalau duduk itu kadang-kadang memeluk suaminya. Suaminya juga begitu. Anda bayangkanlah wajah Clinton yang kemerah-merahan seperti hidung pig. Kemudian dia memeluk istrinya. Itu di hadapan umum. Di belakang tidak. Itu psikologi perempuannya. Tapi kadang-kadang seorang perempuan diobsesi oleh kedengkiannya kepada yang lain. Apa yang menyebabkan orang yang punya istri dua itu seringkali tidak rukun? Itu kedengkian juga. Yang tua itu iri hati kepada yang muda. Karena yang muda itu punya kelebihan, paling tidak dalam kemudaan. Yang muda juga iri hati juga kepada yang tua. Karena yang tua kan itu yang pokok. Itu modal dasar. Dalam istilah ahli ilmu usul, al-aslu qawi. Kata, yang pokok itu yang kuat. Tentu yang tua memiliki berbagai hak istimewa yang tidak dia miliki. Dengki juga kepada yang tua itu. Dia berusaha mempengaruhi suaminya supaya menceraikan yang tua. Yang tua juga berusaha mempengaruhi suaminya supaya mencerai yang muda. Itu yang menumbuhkan itu kedengkian, al-hasad. Sekiranya nanti saya punya istri lagi dan istri saya mempengaruhi macam-macam, saya akan membaca min syarrin nafasati fil 'uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup dalam ikatan. Kebetulan itu katanya dalam bahasa Arab itu nafasat, muannas itu untuk menunjukkan perempuan. Min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang mendengki ketika dia mendengki. Salah satu di antara hiriz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Hasan dan Al-Husain alaihi wassalam lahir, Rasulullah pun membacakan hiriz itu kepada kedua cucunya itu. Dan hiriz Rasulullah ini diriwayatkan baik pada ahli sunnah maupun pada syiah. Pada ahli sunnah hiriz Rasulullah itu pendek saja. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Jadi kalau ada anak baru lahir, kalau mau mencontoh sunnah Rasulullah, doa yang pertama kita ucapkan adalah doa perlindungan. Hei anak, aku serahkan kamu kepada perlindungan Allah, kepada kalimah Allah yang sempurna, dari setiap setan yang akan menyesatkan kamu, dan dari setiap mata yang akan mencelakakan kamu. Kulli ainil lamah. Dahulu itu disebut ainul lamah, itu mata orang yang mempunyai kekuatan magic, itu bisa menghancurkan orang lain, yang bisa membahayakan itu kalau tidak dilindungi. Karena itu ada ayat Al-Quran untuk perlindungan dari mata yang seperti itu. Kita pernah bercerita di majelis ini, kalau ada seorang memandang Anda dengan penuh kekaguman dan dia mengkonsentrasikan seluruh perhatiannya kepada Anda, itu sebagian organ-organ Anda seperti diserang oleh sinar laser. Bisa rusak tuh, bisa sakit. Dulu saya pernah baca sebuah kisah di Prancis, ada seorang dokter yang sangat terhormat. Waktu dia menikah,
ada iring-iringan biasa di jalan. Seorang di pinggir jalan memandang dokter itu dengan pandangan yang terkonsentrasi, dan dokter itu melihat juga. Singkatnya cerita, dokter itu kemudian jatuh cinta kepada orang mandang itu dan mengejar-ngejar dia kemanapun dia pergi. Sampai karirnya hancur, sampai dia jadi pembunuh. Makanya jadi cerita ini karena jadi sangat ramai. Kalau kata anak sekarang, jadi sangat heboh. Itu karena ainil lamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga hampir-hampir tercelakakan oleh pandangan yang seperti itu. Sampai turun ayat Al-Quran. Hampir-hampir mereka menggelincirkan kamu, mencelakakan kamu karena pandangan mereka itu. Ayat itu sekarang dijadikan doa perlindungan bagi kita dari pandangan yang seperti itu. Apalagi kalau pandangan itu beradu. Alhamdulillah, di antara anugerah Allah kepada saya sekarang, juga mungkin kepada Gus Dur, mata saya itu tidak jelas. Karena tidak jelas, mata saya tidak bisa mencelakakan orang lain. Karena tidak bisa memandang dengan jelas. Dulu itu ada, tapi ini bid'ah, Anda tidak usah amalkan. Waktu saya masih muda kan, ya masih bujangan, SMA kalau saya tidak salah. Kita diajari sastra Melayu. Kalau kita mau kenalan dengan seorang perempuan yang kita sukai, kemudian kita bertemu di jalan, kan kita mau negur. Jangan-jangan kita tegur dia marah kan. Nah, supaya yakin kalau kita tegur dia tidak marah. Karena pandang dari jauh. Tapi saya masih ingat itu. Doanya itu. Doanya ya mantra-mantra Melayu lah. Tapi yang menarik disebutnya nama Sayyidah Fatimah. Dalam bahasa Melayunya gini. Tendang tunduk rantai Fatimah. Kalau kau hendak padaku, usaplah tanganmu ke atas. Kalau kita lihat dan dia mengusap tangannya ke atas, that's great. Ya. Anda bisa bertanya kepada dia. Tapi dengan pandangan mata yang terkonsentrasi. Sekarang saya tahu dari psikologi modern, ada yang disebut training behavior. Perilaku pasangan jenis kalau mereka berhubungan dengan lawan jenisnya dalam komunikasi interpersonal. Kalau seorang perempuan itu berada di hadapan, tapi kalau ini dibukakan nanti jadi mikir-mikir juga. Tapi biasanya itu berlangsung tidak sadar. Kalau seorang perempuan, juga seorang lelaki. Kalau seorang perempuan berada di hadapan lelaki yang dia sukai, dia melakukan sejumlah perilaku yang disebut training behavior. Saya tidak akan menyebutkan semua training behavior itu. Karena nanti Anda memiliki keahlian yang sama seperti saya. Tapi salah satu di antaranya ialah mengusap rambut. Jadi perempuan itu mengusap rambut. Itu dekat itu. Jadi Anda perhatikan aja sekarang. Kalau tiba-tiba teman duduk Anda sudah mulai mengusap rambut. Nah, karena itu, karena ada bahaya di pandangan mata itu, kepada anak yang baru lahir kita mohonkan perlindungan kepada Allah min ainil lamah, dari mata yang mencelakakan itu. Apalagi kalau mata itu sudah beradu mata, itu bisa mencelakakan. Beruntunglah orang-orang seperti Gus Dur itu. Orang memandang mata dia juga tidak tembus. Dia juga memandang yang lain juga sulit. Gus Dur itu pernah bilang sama saya, buat saya tidak ada bedanya pohon pisang dan gadis itu, kata dia. Ya emang kelihatannya sama aja itu, pohon pisang atau gadis. Riwayat Ahlul Bait, doa hiriz Rasulullah kepada anak yang baru lahir itu agak panjang. Saya bercerita ini banyak karena tradisi isti'azah ini, tradisi membaca perlindungan bagi anak-anak itu udah mulai hilang.
Padahal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak yang dititipkan kepada kita akan berhadapan dengan dunia yang sangat mengerikan. Setan-setan yang mengintai dari setiap fi kulli tariqil mawarid. Setiap jalan-jalan masuk itu setan mengintai di situ. Yang akan mencelakakan mereka. Bisa kecelakaan itu kecelakaan dari virus-virus, penyakit-penyakit yang mengerikan. Atau dari bahaya-bahaya yang gaib. Seperti bahaya pandangan mata yang mencelakakan. Setan-setan yang tidak kita ketahui, mereka akan berhadapan dengan dunia yang sangat mengerikan. Mereka berasal dari rahim yang dalam Al-Quran disebut fi qararim makin, pada tempat yang sangat terpelihara. Temperaturnya teratur, virus-virus tidak masuk ke situ. Tiba-tiba sekarang keluar, dan dia segera begitu dia keluar, dibanjiri dengan bakteri-bakteri yang jumlahnya millions of microbe. Ya, jutaan-jutaan mikroba mengepung mereka itu. Dalam tubuh kita ini jutaan mikroba ini. Sehingga orang Belanda mengatakan siuman itu sebagai overflushing van bacteriën. Itu hanya proses pemindahan bakteri. Imigrasi bakteri dari satu negeri ke negeri yang lain. Itu yang tidak kelihatan ini. Karena itu kita harus bacakan perlindungan kepada anak itu. Terutama dari setan. Dan perlindungan kepada anak itu bahkan sudah harus kita ucapkan ketika kita dalam tanda petik mempersiapkan anak itu. Anda semua mungkin hafal itu kan doa ketika Anda bergaul dengan istri Anda. Saya tidak mau membaca doa itu. Karena itu sudah terkondisikan. Kalau baca doa itu situasi sesudahnya berbeda. Ya. Jadi saya baca terjemahnya aja. Ya Allah, jauhkanlah aku dari setan. Dan jauhkanlah setan itu dari keturunanku. Atau kalau Anda tidak hafal, Anda harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum Anda bergaul, berlindung kepada Allah. Ada satu riwayat dari Ruhul Bayan, sebuah tafsir sufi. Tulis oleh seorang ulama dari kalangan ahlu sunnah. Dan saya harus ulangi, dari ulama dari ahlu sunnah. Dalam tafsir sufi itu dijelaskan, suatu saat Sayyidina Ali berkelahi dengan seseorang. Sudah lama itu terjadi perkelahian. Kemudian Rasulullah datang. Hei Ali, kamu tidak akan bisa menaklukkan dia. Karena dia adalah orang yang diberi tangguh sampai hari kebangkitan. Yang diberi waktu sampai hari kebangkitan. Memang yang dilawan Sayyidina Ali itu memang iblis. Yang datang dalam bentuk manusia. Sayyidina Ali kan selalu menang dalam pertempuran. Sayyidina Ali itu tidak pernah kalah. Tapi kok terbunuh dia? Emang dia dibunuh tidak sedang bertempur. Dia sedang salat, orang mukul dari belakang. Mukulnya dari belakang lagi. Karena itu Nabi menyebut Sayyidina Ali dengan gelaran Al-Qarrar Ghair Farrar, yang terus menyerbu dan tidak pernah mundur. Dan dia tidak pernah kalah. Tapi waktu itu Sayyidina Ali tidak bisa mengalahkan dia. Iblis juga tidak bisa mengalahkan Sayyidina Ali. Jadi seri terus menerus. Kata Rasulullah tidak bisa. Kemudian iblis itu waktu itu kasih nasihat sama Sayyidina Ali. Hei Ali, ketahuilah kalau nanti ada orang yang sangat membenci kamu, itu aku ikut serta beserta bapaknya dalam menggauli ibunya. Jadi itu kadang-kadang ada setan ikut numpang itu. Nanti dan anaknya yang lahir akan membenci ahlul bait. Tapi sudah jangan berpikir bahwa semua yang membenci ahlul bait itu pasti setan ikut serta. Sharing gitu. Dalam peristiwa itu. Tidak selalu, karena ada orang membenci ahlul bait karena ketidaktahuan dia.
Ada orang membenci Ahlul Bait karena berita yang disebarkan oleh orang-orang yang mendengki Ahlul Bait. Sehingga dia mendengar berita yang tidak jelas, berita yang sepihak. Ya, karena itu kita harus memohonkan perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Atau dalam riwayat lain a'udzubillahil qadir minasyaitonil ghadir. A'udzubillahil majid minasyaitonil marid. Itu berbagai istiadah yang Anda bisa baca dalam buku saya yang terakhir itu, Tafsir Sufi Al-Fatihah.